Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang di mana di pagi hari ini ba'da subuh ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah untuk bisa bersama-sama mengkaji ayat-ayat Al-Quran, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, dan menghayati ayat-ayat Al-Quran yang Allah berikan kepada kita. Karena pada dasarnya mengkaji, mentadaburi ayat Al-Quran adalah kewajiban, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita diberikan Al-Quran itu ya. Baru Qurannya sepertinya dibuka plastiknya ya. Nah, ini salah satu berkah pertemuan kita di pagi hari ini. Allah meminta kita buka Quran yang ada di masjid biar tidak diplastikin, agar kita baca bersama-sama, agar kita tadaburi bersama-sama. Al-Quran merupakan karunia dan rahmat dari Allah yang Allah berikan kepada kita agar nanti diberikan syafaat. Jadi Al-Quran ini Bapak dan Ibu akan memberikan syafaat nanti kepada kita di yaumil akhir. Bagi siapa yang membacanya, mungkin hanya membacanya 1 ayat, 2 ayat, ataupun 1 halaman, 2 halaman, ataupun 1 juz, 2 juz dalam sehari. Insya Allah, siapapun yang membacanya, maka akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Semoga kita termasuk mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mendapatkan syafaat pula dari Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu syafaat dari beliau yang kita tunggu-tunggu, karena beliau yang memberikannya melalui izin Allah. Kita buka surat Al-Hasyr. Silakan Ibu. Al-Hasyr ayat 18. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin kajian-kajian kedepannya saya ingin mengajak Bapak dan Ibu membuka Al-Quran. Saya yakin di rumah Ibu dan Bapak sudah membuka Al-Quran, membacanya. Nah, di masjid ini kita bersama-sama, di Masjid Al-Hidayah ini kita bersama-sama mengkajinya. Apa yang sudah kita baca di rumah, maka perintah Allah lah di dalam surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha? Ataukah kalian tertutup hati kalian? Nah, biasanya ini perintah ajakan dari Allah agar mentadabburi Al-Qur'an. Surat Al-Hasyr ayat 18. Halaman berapa, Ustaz? Surat ke-59. Surat ke-59. Mengapa saya mengajak membuka Al-Quran? Karena saya baru mendapatkan keterangan-keterangan dari para ulama bagaimana sehatnya mata melihat mushaf Al-Quran. Ya, karena mata itu akan disehatkan oleh Allah melihat ayat-ayatnya. Karena melihat mushaf, ya Pak ya, melihat mushaf. Makanya saya sekarang biasanya saya bawa HP gitu ya. Saya bawa ini terus setiap hari, kemanapun saya pergi, biasanya saya bawa mushaf, karena memang hidupnya mata kita, hidupnya hati kita dengan melihat mushaf Al-Quran yang akan mengantarkan kita untuk lebih maksimal membaca ayat-ayat Al-Quran. Sudah Pak, ketemu? Udah. Ada satu lagi yang belum. Ayat 18. Ya. Kalau bisa di atas di atas kaki kita saja, di atas kaki, di atas paha maksudnya. Al-Qur'annya. Mudah-mudahan tidak sejajar dengan kaki kita. Karena memang adabnya salah satunya Al-Qur'an itu harus di atas kita gitu,
tidak dilantai maksudnya seperti itu. Mohon maaf Pak ya. Kita baca sama-sama nanti dari ayat 18 sampai ayat 24 kita akan mengkaji khusus ayat 18-nya saja. Tapi karena ada di bawahnya itu tentang Asmaul Husna, itu akan mengantarkan kita dalam ketenangan hati juga insyaallah. Saya baca, Bapak ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله أنفسهم فأنساهم أنفسهم. Silakan. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم Ulaika humul fasiqun. Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم
Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Wa huwal azizul hakim. Wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Nah, silakan itu lihat ayat yang 18, Pak. Nah, kita lihat ayat 18 ini. Ini ayat tentang muhasabah diri. Muhasabah berasal dari kata hasibu yuhasibu, hasiban. Yaitu artinya adalah menghitung dari dalam diri kita sendiri. Mengapa di sana ada 4 poin atau 6 poin yang kita pahami di sini. Kata Allah, kita perhatikan ayat 18, ini adalah dialog Allah kepada kita agar kita memperhatikan ayatnya, karena Al-Quran itu kalam Allah, Bu, Pak. Kalamullah al-munazzalu, kalam Allah yang diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril. Diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Al-muta'abbadu bitilawatih, menjadi ibadah dengan membacanya. Nah, semoga tadi kita jadi ibadah di hadapan Allah. Amin. Dengan kita membaca tadi. Nah, ayat yang pertama yang tadi kita baca, ya ayyuhalladzina amanu. Allah panggil kita dengan kitab ulama di dalam kitab Ulumul Tafsirul Quran. Ulumul Tafsir itu menjelaskan ketika Allah memanggil kata-kata ya ayyuhalladzina amanu yang diulang 89 kali dalam Al-Quran, itu disebut dengan nidaul madah, khitabul madah, panggilan kemesraan. Nah, itu. Jadi setiap kita membaca ya ayyuhalladzina amanu, ini panggilan kemesraan dari Allah. Seorang suami memanggil istrinya sayang misalnya, atau Rasulullah memanggil istrinya Humairah, ya Humairah, wahai kemerah-merahan. Panggilan sayang. Allah memanggil sayang kepada hambanya di dalam ayat-ayat Al-Quran terletak di ayat ya ayyuhalladzina amanu. Kata para ulama, maka dengarkanlah telinga kalian, pasanglah telinga kalian sebaik-baiknya ketika kita membaca ataupun mendengarkan panggilan dari Allah ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu. Karena ketika dipanggil oleh Allah dengan panggilan kasih sayang tersebut, panggilan kemesraan, panggilan khusus dari Allah ya ayyuhalladzina amanu, maka di sana ada perintah, Pak, Bu. Apa perintah dari Allah? Ittaqullah. Nah, ini pertama. Perintah dari Allah. Ini yang kita baca. Nah, ini di slide-nya seperti ini. Kalau sudah pegang Quran sebenarnya nggak usah pakai slide sebenarnya, lebih enak lihat Al-Quran, lebih banyak pahalanya. Nah,
Yang pertama adalah panggilan dari Allah Bapak dan Ibu, ya ayyuhalladzina amanu. Itu yang pertama. Ada perintah setelah setiap panggilan ya ayyuhalladzina amanu pasti ada perintah. Contoh di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanusbiru. Kan gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jadikanlah perintah dari Allah ketika kalian berdoa kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, ista'inu, jadikanlah pertolongan kalian kepada Allah itu melalui sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Itu perintah agar kita selalu melaksanakan salat dan sabar. Nah, ayat yang tadi kita baca, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ini perintah pertama dari Allah. Bertakwalah kepada Allah. Apa arti takwa? Kata para ulama adalah imtithalu awamirihi, mengamalkan semua perintah Allah, wajtanibuhu an-nahawi an-nahi, yaitu dan menjauhi semua larangannya. Itu pada dasarnya kalimat takwa. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah di ayat ini. Jadi bertakwa itu umum. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah juga, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu karena dengan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Bekal kepada Allah, kembali kepada Allah ketakwaan. Dengan cara apa? Melaksanakan perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Kata Rasul, at-taqwa hahuna. Di sini Pak, Bu, Rasulullah menunjuk dadanya 3 kali. At-taqwa hahuna. Nah, di sini. Takwa itu di dada. Maknanya ada ketakutan dalam diri kita ketika kita ingin mengamalkan perintah takwa dari Allah, takut dengan segala azab dari Allah, takut amalan kita tidak diterima. Tetapi di sisi lain kita berharap kepada Allah, ada roja. Roja itu harapan yang setiap amalan ibadah kita berharap diterima oleh Allah. Semoga sholat subuh kita tadi dan sebelum-sebelumnya diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama, ittaqullah. Nah, yang kedua, wal tangzur nafsum. Nah, wal tangzur Bapak dan Ibu berasal dari kata nazara. Ada kan di sana? Silakan Al-Qur'annya dilihat. Biar kita tadabur. Jadi mentadaburi ayat itu salah satunya kata para ulama melihat Al-Quran ayatnya, walaupun satu ayat 1 pekan nggak masalah. Nah, ya, makasih. Nah ini nih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, sudah tadi kita bahas. Ya, orang yang mulia yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang bertakwa. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin. Dan kita memang harus berusaha untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kemudian yang kedua, Bu, Pak, ini wal tangzur nafsun. Nah, ini perintah yang kedua dari Allah. Kata-kata wal tangzur berasal dari kata nazara, yanzuru. Artinya melihat. Nah, tetapi di sini disuruh muhasabah. Wal tangzur, maka lihatlah. Kata para ulama ada kalimat, ada lam takkid di sini. Lam taukid maknanya lam penekanan agar benar-benar melihat. Apa yang dilihat? Nafsun. Nih nafsun, diri kita. Amalan apa saja yang sudah kita lakukan untuk menghadap Allah? Amal soleh apa saja yang sudah kita persiapkan untuk bertemu dengan Allah? Makanya para sahabat itu Bapak dan Ibu, ada amalan-amalan andal mereka masing-masing. Saya yakin Bapak dan Ibu punya amalan andal masing-masing. Bilal bin Rabah, saya contohkan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu suka melaksanakan sholat syukrul wudu. Setiap batal wudu, setelah habis wudu, sholat 2 rakaat. Setiap batal wudu, setelah wudu, sholat 2 rakaat. Itu namanya sholat syukrul wudu.
Rasulullah SAW menyampaikan, aku mendengar terompahmu di surga ya Bilal. Mada taf'al? Aku mendengar terompahmu di surga. Di surganya Allah wahai Bilal. Apa yang menyebabkan kamu sudah menjadi ahli surga? Seolah-olah terompahnya dah duluan lah gitu. Apa yang kamu lakukan wahai Bilal? Bilal menyampaikan, Bapak dan Ibu, ya Rasulullah, aku biasanya merutinkan sholat 2 rakaat setelah wudu. Disebutlah dengan sholat syukrul wudu. 2 rakaat saja. Apa bacaannya? Bapak Ibu bisa baca Al-Fatihah, Al-Kafirun, rakaat pertama, rakaat kedua Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Itu aja. Oh ternyata itu mengantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala yang dilaksanakan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ada seorang sahabat juga, dia ahli surga, disebut oleh Rasul dalam pengajian seperti ini. Dia ahli surga sampai 3 kali. Apa amalan andalannya? Amalan andalannya ternyata beliau sebelum tidur, Bapak, tadi malam kan kita tidur tuh. Kita baca doa, kita baca Al-Muluk, kita baca sajadah, kan sholat sunnah-sunnah, surat sebelum tidur itu ada 4 yang umumnya. Pertama Al-Muluk, kedua sajadah, ketiga Az-Zumar, keempat Al-Isra. Mangga Bapak Ibu pilih yang mana? Yang panjang, yang pendek silahkan. Ya, ada 4. Apa tadi Bu? Al-Muluk, Pak. Yang kedua As-Sajadah, yang ketiga Az-Zumar, yang keempat Al-Isra. Nah, ini surat-surat sunnah yang dibaca sebelum tidur. Pokoknya bisa pada maghrib, pada isya boleh, silahkan. Itu kebiasaan Rasulullah SAW. Nah, Bapak dan Ibu, sahabat ini setiap sebelum tidur dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku memaafkan saudara-saudaraku yang berbuat salah kepadaku, dan aku memohon ampun kepadamu atas segala kekurangan dan kesalahanku. Jadi pertama adalah yang paling pertama, Pak, andalan sahabat ini suka memaafkan saudaranya. Dia pemaaf. Kan orang yang dirindukan surga itu salah satunya pemaaf. Wal afina anin nas. Surah Ali Imran ayat 134. Semoga kita menjadi hamba Allah yang pemaaf. Amin. Memang harus, dan kita berusaha memang. Wal kadhiminal ghaid, dan menahan amarah. Dan orang yang berimpak, yang pertama itu berimpak di dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Nah, ini seorang sahabat yang tadi. Ada juga seorang sahabat yang hari-harinya ingin membaca Quran banyak. Nah, ini sahabatnya Ahlul Quran, Abdullah bin Amr bin As. Beliau baca Quran dari mudanya bertemu Rasul. Ketika turun Quran, dia berjanji kepada Rasul untuk menghatamkan Quran. Dalam berapa lama Bapak dan Ibu? Setiap menghatamkan Quran, dia menghatamkan Quran setiap 3 hari. Berarti 1 hari berapa juz, Ustaz? 10 juz. Mungkin kayaknya jamaah Masjid Al-Hidayah udah biasa ya. 1 hari 10 juz. Ya. Karena ingin mengandalkan juz 10 bisa. Ataupun 10 halaman. Atau 10 lembar. 10 lembar berarti 1 juz. Gitu ya. Itu para sahabat yang terbiasa dia melakukan ibadahnya Bapak dan Ibu setiap hari ataupun amalan-amalan andalan mereka. Ada sahabat juga yang suka berinfak, bersedekah. Utsman bin Affan. Dia juga Ahlul Quran, dia juga suka berinfak. Abdurrahman bin Auf. Nah, diantaranya siapapun kita, apapun andalan amalan kita Bapak dan Ibu, silahkan amalkan. Hanya Allah yang tahu. Biasanya kayak gitu. Ada kebiasaan amalan yang biasa kita lakukan. Nah, ini Bapak dan Ibu, wal tangzur nafsum ma qaddamat liqad. Untuk apa? Dan lihatlah dirimu. Ini muhasabah. Selalu memuhasabah, menghitung diri kita. Muhasabah itu menghitung artinya. Menghitung diri kita, amalan apa
yang saya persiapkan nanti suatu hari ketika Allah memanggil kita, selesai hidup kita di dunia ini, kita sudah punya amalan andalan. Kan beda-beda semua orang. Tadi sahabat ada yang suka wudu, ada yang baca Quran, ada yang sholat malam, ada yang suka memaafkan. Allahu Akbar. Biasanya mereka melakukan ibadah-ibadah tersebut dengan apa yang mereka bisa lakukan sesuai dengan sifatnya. Yang penting tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Nih, wal tangdur. Untuk apa? Ma qaddamas lighad. Nah, ini Pak, Bu. Apa-apa yang kamu persiapkan yang akan datang. Para ulama tafsir menjelaskan tentang ma qaddamas lighad ada dua. Ya. Ada dua. Jadi ma qaddamas lighad itu ada dua tafsirannya. Lighad itu godan, besok. Jadi kita beramal itu muhasabah diri, mempersiapkan yang dua. Yang pertama adalah untuk kita di dunia ini mencari keberkahan hidup dari Allah. Misal kita sholat sekarang subuh, itu adalah untuk istiqomah kita hari-hari berikutnya. Contoh Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus di dalam surat Al-Anbiya beliau tenggelam, ditenggelamkan oleh Allah karena meninggalkan umatnya, belum selesailah dakwahnya, diperingatkan oleh Allah. Tetapi kata Allah, wa kadzalika nunjil mu'minin, kami selamatkan Nabi Yunus ini, tenggelam. Walaupun memang diajarkan oleh Allah juga doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Coba kita baca sama-sama Pak, Bu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dari hati kita yang paling dalam kita baca lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sekali lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha sempurna Engkau ya Allah. Maha suci Engkau, maha sempurna Engkau ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni, sesungguhnya aku kuntu, dulunya telah berbuat zalim. Nah, para ulama zalimnya Nabi beliau menyampaikan di sini adalah meninggalkan umatnya yang belum selesai untuk didakwahi. Akhirnya diselamatkan oleh Allah. Dijawab di dalam surat As-Saffat. Kenapa diselamatkan? Rahasia Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah di dunia, masih di dunia itu kan 3 hari di dalam perut ikan hiu itu diselamatkan, dimuntahkan dengan izin Allah. Kata Allah, kana minal musabbihin. Apa Pak, Bu? Kana minal musabbihin. Adalah Nabi Yunus dulunya suka bertasbih. Nah, suka bertasbih, suka ya baca Quran, suka bertasbih. Salah satu bentuk tasbih kata para ulama adalah kita membaca surat Al-A'la dalam witir kita. Apa Bu witir kita? Kata Rasulullah apa? Autiru ya ahlal Quran, witirkanlah, ganjilkanlah salat malammu wahai ahlul Quran. Innallaha witran yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah itu ganjil, mencintai ganjil. Nah, di antara sunnahnya dalam salat witir itu membaca surat Al-A'la. Apa Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihis ma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Surat itu adalah surat tentang mentasbihkan Allah. Jadi misalnya Bapak dan Ibu biasanya kan di akhir tuh witir 3 rakaat.
atau 3 rakaat itu di rakaat pertama surat Al-A'la, rakaat kedua surat Al-Kafirun. Biasanya disalamkan dulu, kemudian berdiri lagi, baru rakaat terakhir yang ketiganya itu dipisah. Maksudnya biasanya para ulama melaksanakan seperti itu. Rakaat ketiganya berdiri lagi untuk satu rakaat berikutnya surat Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah. Jadi Nabi Yunus seperti itu. Karena minal musabihin, kata Allah di dalam surat As-Saffat dijawab, kenapa kami selamatkan Nabi Yunus? Karena dulunya beliau suka bertasbih. Nah, tasbih di antara surat-surat Al-Quran, ayatnya adalah surat Sabihis tadi, surat A'la. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka di sini dijelaskan ma qaddamat lighad, itu yang pertama. Memang diselamatkan oleh Allah ketika beramal ibadah di dunia juga sudah diselamatkan oleh Allah. Yang kedua, kata para ulama tafsir, kata Ibnu Katsir, adalah ma qaddamat lighad, untuk hari akhirat. Untuk hari akhirat kita persiapkan amal ibadah kita. Kita persiapkan amal soleh kita di dunia ini. Apapun yang bisa kita lakukan dengan contoh-contoh Nabi kita Muhammad SAW, amal-amal ibadah beliau kita contoh. Baca Quran, salat malam, kemudian istighfar, itu adalah amal-amal ibadah yang kita bisa contoh. Banyak yang lainnya, berbuat baik kepada manusia yang lain. Waf'alul khairah la'allakum tuflihun. Berbuat baiklah kalian kepada tetangga kalian, kepada saudara kalian, orang-orang yang terdekat kalian, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ini yang Ini yang ketiga. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, ini yang ketiga. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, yang keempat, Pak, Bu. Diulang lagi oleh Allah, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Kehususan ayat ini, kata para ulama, dua takwanya. Kalau yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau ini dua, saking pentingnya takwa. Ketakwaan kita di dunia ini dan mempersiapkan nanti di yaumil akhir, inilah disebut dengan yang kedua, ya, perintah yang berikutnya, yang keempat dari Allah, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Nah, Allah melihat apa yang kita kerjakan. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, ini ayat tentang ini yang tadi kita bahas, makna surat Al-Hasyr. Apa amalan yang harus kita lakukan? Nah, di sini kata Umar bin Khattab apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazanuha qabla an tuzanu, fa innahu ahwanun alaikum fil hisab ghadan an tuhasibu anfusakumul yaum. Kata Umar bin Khattab, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Sesungguhnya hal itu akan lebih ringan bagi kalian dalam perhitungan esok hari jika kalian menghisab diri kalian hari ini. Jadi perlu, Bapak dan Ibu, perlu kita menghisab diri kita, menghitung diri kita, amalan apa saja yang kita persiapkan di hadapan Allah. Sehingga para ulama itu suka menghisab di malam hari, muhasabah dirinya, sepertiga akhir malam, bangun, ya Allah, salat malam ini kami persiapkan untuk menghadap-Mu ya Allah. Bacaan Quran kami persiapkan untuk menghadap-Mu ya Allah. Istighfar kami untuk ampunan dari-Mu ya Allah. Masya Allah. Ini Umar bin Khattab menyampaikan. Nah, ini evaluasi waktu, muhasabah. Nah, koreksi diri, muhasabah dan taubat.
Kuncinya kata para ulama mengakui kesalahan. Kalau kita nggak ngaku kesalahan, kekurangan kita sulit memang. Misalnya kita kurang amal, nah kita akui diri kita kurang amal. Harus ada seperti itu, ada pengakuan. Kemudian menyesali, antandama. Indama itu adalah maknanya menyesali. Apa yang kita lakukan, lalai waktu kita terhadap dunia ini. Melewati waktu begitu saja, lupa dengan amal-amal ibadah. Nggak rutin baca Quran, nggak rutin sholat malam, misal. Nggak rutin istighfar, misal. Maka kedepannya kami akan rutin, ya Allah, mudahkan ya Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa dari Rasulullah SAW. Ya Allah, tolonglah aku dalam berzikir kepadamu, mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah kami kepadamu ya Allah. Itu doa. Itu menyesal kita seperti itu. Bertekad tidak mengulanginya. Ini proses taubat kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi Allah mencintai hamba yang kembali. Kembali aja setiap hari. Memang ada kesalahan kita, kembali. Walaupun kita melaksanakan kesalahan. Gitu. Berikutnya, ini istighfar solusinya. Kata Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilus sama alaikum midarara wa yumdidukum bi amwal wal banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Setiap kesalahan, setiap kelalaian, setiap kekurangan dibacalah dengan bahasa istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka suka beristighfar. Tadi sebelum azan subuh 15 menit misalnya, kita sudah beristighfar. Kata para ulama, istighfar itu dilaksanakan waktu yang terbaiknya adalah 15 menit sebelum subuh, sebelum azan subuh. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang paling pendeknya itu. Paling panjangnya apa? Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah itu. Silakan Bapak dan Ibu baca. Yang pendeknya gimana Ustaz? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bersihkan hati kita, Bu. Kenapa orang membersihkan hatinya dengan banyak beristighfar, banyak membaca Quran, banyak bertasbih? Karena hati ini bagaikan kaca. Kalau kaca itu berdebu, kata Imam Ghazali, nanti kalau debunya banyak banget, jadi sulit untuk membersihkannya. Tidak bisa kita bercermin. Tapi kalau debu itu misalnya nempel, dalam sehari kita tetap membacanya, tetap dibersihkan, dipel, dilap. Jadi bersih lagi, bisa kinclong lagi, bisa wajah kita terlihat lagi di kaca tersebut. Begitulah hati. Dengan cara apa? Dengan cara beristighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Tuh. Mohon ampunlah kalian kepada Allah, kepada Tuhanmu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Tuh, Bapak dan Ibu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit. Itu yang pertama, keutamaan istighfar. Allah berikan hujan rahmat. Wa yumdidukum bi amwal. Yang kedua, Allah berikan harta yang banyak. Harta yang berkah. Orang yang suka beristighfar diberikan harta yang berkah. Wabanin, anak-anak yang soleh. Kemudian yang keempat, wa yaj'al lakum jannat, dan mengadakan kebun-kebun kalian. Allah berikan kebun-kebun yang indah. Wa yaj'al lakum anhara, dan sungai-sungai untukmu mengalir air, sumber air. Sungai-sungai tersebut untuk mengalirkan air. Maka berkah, Bu, Pak, orang yang suka beristighfar.
Di dalam surat Hud juga dijelaskan, orang yang suka beristighfar itu Allah berikan kekuatan hati. Ya, banyak kekurangan kita, maka beristighfarlah. Nah, ini kuncinya apa? Pertama, memperbaharui niat. Terus memperbaharui niat kita. Ya Allah, berikan kami, ya Allah, hidup ini hidup yang berkah. Lurus niat karena Allah. Kita berangkat ke masjid, kita berangkat pengajian, apapun yang terbaik, yang kebaikan-kebaikan kita bisa lakukan, bersegera kita lakukan untuk mendapatkan apa, Bu, Pak? Niat, memperbaharui niat. Orang yang selalu memperbaharui niat, yang selalu memperbaiki hatinya dalam tuzakku anfusakum, mensucikan hati dirinya itu, kata Allah, qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang selalu mensucikan dirinya. Sungguh beruntung orang yang selalu membersihkan dirinya. Dengan cara apa membersihkan dirinya tadi? Istighfar, baca Al-Quran, tasbih, sholat malam. Ah, itu, Bu. Jadi hati ini memang pangkal kunci untuk niat yang bersih, niat yang benar. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga sholat tepat waktu. Amalan yang paling dicintai oleh Allah diantaranya adalah amalan yang disebut dengan sholat, mengamalkan sholat tepat waktu. Yang ketiga, menjaga interaksi bersama Al-Quran. Yang keempat, meninggalkan perbuatan maksiat. Kadang-kadang kan sifat manusia, hawa nafsu manusia itu suka bermaksiat. Cenderung. Memang ada potensi fujuroha watak waha. Kadang-kadang kita ingin fujur, durhaka kepada Allah. Kadang-kadang kita ingin takwa. Maka supaya dalam on the track takwa terus, maka tidak lain harus punya lingkungan. Seperti ini nih lingkungannya. Ada pengajian, sholat 5 waktu di masjid, baca Quran, agar terjauhkan dari maksiat. Na'udzubillah. Semoga kita dibimbing oleh Allah dengan amal-amalan baik, amal-amal yang diridai oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya memperbaiki adab dan akhlak. Inilah, Pak, Bu, yang disebut dengan hablum minallah, hablum minan nas. Nah, ini yang saya ditulis. Hubungan dengan Allah seperti apa? Taubat yang sungguh-sungguh. Hubungan seperti Allah seperti apa? Istiqomah dalam ketaatan. Apalagi keikhlasan dalam beramal, kedekatan melalui ibadah, tawakal dan husnuzon selalu kepada Allah. Biasakan banyak husnuzon. Jangan kita banyak suuzon kepada Allah. Apapun kita ridho dengan ketentuan Allah, karena Allah yang mengatur alam semesta ini. Makanya kata Rasul dalam sebuah hadits qudsi, Allah berfirman, Anni inda dhanni abdi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Maka selalu prasangka baik aja terus pada Allah. Kalau orang suka berprasangka baik kepada Allah, pasti dia akan berprasangka baik pada manusia. Gitu prinsipnya. Jangankan kepada manusia, jangan kepada Allah, kepada manusia kita harus berprasangka baik. Kuncinya harus banyak berprasangka baik kepada Allah dulu, baru nanti bisa banyak berprasangka baik kepada manusia. Tapi kalau kita banyak berprasangka baik kepada manusia, banyak suuzon kepada manusia, berprasangka buruk pada manusia, maka otomatis akan terbiasa nanti, na'udzubillah, berprasangka jelek pula kepada Allah. Setiap ketentuan dari Allah kita tidak ridho, tidak ikhlas menerimanya. Seharusnya memang karena dunia ini milik Allah, terserah Allah mau ngatur seperti apa, menghendaki seorang hambanya seperti apa. Kadang-kadang seorang hamba pengen seperti ini, Allah seperti ini, udah ridho kepada Allah, tawakal ala Allah, husnuzon kepada Allah, sebaik-baiknya husnuzon. Karena husnuzon itu penting, Bu, Pak, amalan hati. Kemudian hubungan dengan manusia seperti apa? Memaafkan, memperbaiki komunikasi, berteman dengan orang solih. Ini salah satu amalan yang tadi, surat tadi ya, ini. Berteman dengan orang solih. Kita alhamdulillah ada pengajian setiap pekan. Untuk apa? Untuk kita punya bi'ah, lingkungan.
Karena lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita Bapak dan Ibu. Yang keempat, saling menasihati dalam kebaikan seperti kita laksanakan sekarang. Kemudian yang kelima, menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan sesama muslim. Bapak dan Ibu, walaupun secara biologis beda, ideologis kan sama. Itulah ukhuwah yang paling erat. Kal jasadil wahid, bagaikan jasad yang satu. Jadi kalau kita ruku sama, sujud sama, insya Allah kalau hati kita bersih, tidak ada permusuhan, tidak ada dendam kesumat, tidak ada hasad. Asalkan kita paham ayat-ayat Al-Quran, kita berusaha untuk mengamalkannya. Tapi manusia, khutwati syaitan nggak berhenti, digoda terus kita, digoda terus, agar kita bermusuhan. Padahal bermusuhan itu dibenci oleh Allah. Yang berikutnya, kata Rasul, irtanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, warinaka qabla fakrika, wa faraka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih diberikan umur, kesehatan, kesempatan, manfaatkan. Masya Allah. Memang kadang-kadang dengan keterbiasaan kita mungkin agak, saya merasakan pribadi misalnya malas untuk melakukan ini. Kalau kita tidak paksakan, sulit juga. Baca Quran saja, misalnya ada target 1 juz, 2 juz dalam 1 hari, tapi kita nggak melaksanakannya karena sibuk. Kalau kita tidak paksakan, tidak kita qadha di hari-hari berikutnya, mungkin akan lewat begitu saja. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kata Rasulullah SAW, saya ingin menyampaikan hadis yang artinya banyak orang lupa dengan dua hal yang melupakan dia di dalam dunia ini. Pertama kesehatannya, kedua kesempatannya. Maka kita diberikan kesehatan untuk memaksakan ibadah sedekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Memang harus dipaksakan Bapak dan Ibu. Salat malam saja, kita bangun jam 1:30 ataupun bangun jam 2:30, jam 3. Kalau kita tidak paksakan bangun, tidur lagi tuh, yakinlah. Betul atau betul Bu? Bapak? Pasti tidur lagi. Apalagi kalau saya di daerah saya dingin Pak, di atas itu sekitar 16-17 derajat. Paling nikmat banget Ustaz kalau tidur, ya Allah. Tapi kalau kita paksakan, maka itu harus kita biasakan. Baca Quran juga ngantuk kan? Kita paksakan karena waktu akan terus berlalu. Nggak balik lagi. Nih sekarang nih, pekan depan udah beda kesempatannya. Hari ini kita beramal, majelis ta'lim, majelis ilmu. Beda lagi, pekan depan kita tidak tahu ada kesempatan atau tidak. Apakah masih diberi kesehatan, apa masih diberi umur, nggak tahu. Maka ketika kita kesehatan, diberikan sehat, diberikan umur, kesempatan oleh Allah, maksimalkan untuk ibadah, paksakan diri kita. Makanya disebut wajahidu fillahi haqqa jihadi. Surat Al-Had ayat terakhir. Bersungguh-sungguhlah kalian dengan sebenar-benarnya ibadah kepada Allah. Memang harus benar-benar ibadah Bapak dan Ibu. Walafu minkum jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah mudahkan kita dan kita diberi kesempatan kesehatan dalam beramal ibadah. Bapak dan Ibu diberikan panjang umur serta keberkahan umur. Amin ya rabbal alamin. Dan kita diistiqomahkan oleh Allah. Kita berdoa selalu kepada Allah, semoga kelak dikumpulkan di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz jazakallahu khairan katsira. Bahasan di pagi ini
Dan insya Allah jamaah tetap Masjid Al-Hidayah insya Allah ayat Al-Hasr 18 sampai 24 itu sudah hafal. Nah, insya Allah setiap sepekan sekali saya suka baca Ustaz itu dalam salat insya Allah. Jadi mudah-mudahan ini menjadi di hari ini menambah ya, bukan sekedar hafal tapi kita bisa mentadaburinya. Dan sekarang sudah dipandu dengan tadabur ya, mudah-mudahan begitu nanti dibacakan kembali bukan hanya sekedar fokus kepada harfiahnya, bukan kepada ayatnya, tapi kita coba kepada maknawiyahnya. Nah ini insya Allah. Baik, mungkin ada yang akan ditanyakan, diperjelas ya beberapa menit. Silakan Ustadz, mungkin mohon waktunya. Ya, mangga bagi Bapak Ibu yang akan bertanya mengenai tentang yang tadi dibahas di pagi ini. Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan Pak Tono ya. Siapa lagi? Oh Pak Anwar katanya. Silakan Pak Anwar. Siap Pak Anwar. Habis bentar. Bukan di Oh ya Ibu. Silakan. Enggak habis. Pak Eman. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin saya bertanya di luar tema. Silakan Ibu. Nah sekarang sudah masuk ke bulan Rajab. Barangkali ada amalan khusus pada bulan Ramadan ini, apa harus puasa atau apa gitu Pak Ustadz. Baik, Ibu. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rajab. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sempat mendengar Ustadz mengatakan sesuatu, mudah-mudahan benar, kalau salah ya maaf. Ya, silakan. Tentang sebetulnya Al-Quran itu tidak perlu diterjemahkan gitu. Tidak apa? Tidak perlu diterjemahkan. Betul ya Ustadz ya mengatakan itu ya. Ingat ya. Saya waktu itu nggak sempat bertanya. Dalam bahasa ya. Ya, maksudnya apa Ustadz ingin tahu saja. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih ya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Amalan yang pertama saya jawab untuk Ibu dulu. Amalan di bulan Rajab ini biasanya Rasulullah SAW memperbanyak zikir kepada Allah. Di antaranya membaca Quran, beristighfar, bertasbih, dan memang dibiasakan dengan kalimat-kalimat thayyibah. Bahkan doa al-masurat di pagi dan di siang hari. Itu yang pertama Bu ya, amalannya. Memang banyak memperbanyak zikir. Karena zikir itu adalah menenangkan hati dan mendekatkan hubungan kita kepada Allah. Afdalu zikir tilawatul Quran. Seutama-utama zikir membaca Quran. Memang para ulama kalau sudah mau Ramadan, karena menyambut bulan Al-Quran, Ramadan tersebut adalah memperbanyak zikir, lebih lagi membaca Quran, mempersiapkan. Karena Ramadan lebih banyak lagi nanti tilawahnya, beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Yang kedua adalah memperbanyak ibadah saum. Ibadah saum, silahkan melaksanakan ibadah saum Senin Kamis, saum Daud misalnya. Ataupun masih ada saum Ayyamul Bid kan? Ya. Ya, masih ada Rajab Sa'ban masih ada. Maka dibiasakan untuk ibadah seperti itu. Untuk kedekatan kita kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah memperbanyak sedekah. Ya. Karena sedekah ini adalah hubungan sosial kita kepada hamba Allah yang lainnya. Karena setiap muamalah itu bentuk sedekah, membenarkan harta kita itu. Sedekah itu artinya membenarkan. Membenarkan harta kita itu milik Allah, maka kita sisihkan sedekah kita untuk yang lain, harta kita untuk yang lain. Ataupun disebut dengan infak. Infak itu kan celah lubang. Ada sisi, ada apa? Waktu ada bagian harta kita milik yang lain. Itu Bu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah banyak beristighfar. Ya, karena istighfar ini adalah kunci untuk di dalam Quran Bu. Allah membahas tentang istighfar ini 234 ayat. Banyak banget.
Maka memang karena kita ini manusia lupa dan alfa dan salah, memang untuk memperbanyak istighfar itu penting dalam hidup kita. Begitu Bu ya? Itu amalan-amalannya menjelang Ramadan. Ya. Yang 4 tadi saya sampaikan. Sekarang sudah sampai masuk ke dalam Rajab, ya, kemudian nanti Sya'ban. Semoga Allah sampaikan kita bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak mengenai bukan maksud saya tidak boleh menerjemahkan. Maknanya gini. Bahasa Arab ini unik dan banyak harus kita pelajari, harus kita kuatkan karena perintah Allah. Ya. Maknanya itu banyak. Bahkan satu kata saja bisa menjadi 37 wazan. Gitu. Seperti doroba, yadribu, dorban. Itu banyak banget. Itu salah satu atribu dan sebagainya. Nah, doroba Muhammad banyak makna-maknanya. Nah, di dalam surat Yusuf ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalna Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an ini dalam bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kalian ta'qilun, menggunakan akal kalian, menggunakan otak kalian, menggunakan pikiran kalian untuk dipelajari, untuk kita kuatkan. Itu bahasa dari Allah Subhanahu wa taala, firman dari Allah surat Yusuf tadi. Untuk apa? Jadi bahasa Arab ini memang bukan tidak boleh diterjemahkan, tidak bisa diterjemahkan dalam makna yang sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya diterjemahkan secara umum pakai bahasa Indonesia, Departemen Agama juga sudah melaksanakannya untuk mempermudah memahami bagi orang ajami seperti kita. Ajami itu orang yang non Arab. Jadi boleh, misalnya kita boleh memahami arti kata demi kata, terjemahannya, tetapi maknanya, nah maksud saya itu lebih pada maknanya. Maknanya memang harus kita pelajari dari sisi bahasa Arabnya, nahwu sorofnya, ilmunya. Bahkan ada ilmu mantik, ilmu balaghah, dan ilmu, memang itu perlulah khusus oleh para ulama yang mengkajinya. Nah kita diberi kesempatan oleh Allah di dunia ini, kalau ada waktu untuk belajar, walaupun misalnya nggak ngerti-ngerti, termasuk saya terus belajar, gitu ya, ataupun luar biasa bahasa Arab itu, maka kita sudah termasuk bagian yang terus belajar. Kata Rasulullah SAW, utlubal ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Bahkan, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu adalah kewajiban bagi laki-laki perempuan, baik laki-laki muslim maupun perempuan muslim. Ini maknanya apa Bapak dan Ibu? Maknanya adalah bagaimana kita terus belajar dari sisi lebih khusus lagi bahasa Arab. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ta'allamu al-arabiyata fa innaha juz'un min dinikum. Pelajarilah oleh kalian bahasa Arab karena bahasa Arab itu sebagian besar dari agama kalian. Nah, Al-Qur'an adalah bahasa Arab. Arabian tadi. Nah, untuk apa? Bukan masalahnya kita tidak boleh, ya terjemahan boleh, silakan, tidak ada masalah. Kok Departemen Agama ada terjemahan dan sebagainya. Tetapi maksud saya di sana adalah lebih kepada maknanya. Kalau ingin lebih mendalami maknanya, pelajari bahasa Arab. Agar kita lebih dalam dan lebih menghayati apa yang kita baca. Makanya nanti tadabbur bisa membaca terjemahnya secara umum yang Departemen Agama, ataupun lebih khusus lagi kita tahu i'rabnya misalnya, mubtada, khobar dan sebagainya. Oh, kita tahu arti kata per kata lebih dalam misalnya. Apa yang diinginkan Allah dari ayat ini, kan sebenarnya kan Al-Qur'an seperti itu. Kita apa yang diinginkan Allah dari ayat ini, itu yang harus kita pelajari dan sehingga kita bisa mengamalkan. Begitu Pak ya. Allahumma bishawab, semoga kita terus dimudahkan oleh Allah dalam belajar Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Cukup insyaallah. Apakah kalau saya perhatikan banyak ada orang yang bacanya memulai dari ta'awuz, habis itu langsung baca ayat gitu. Ya. Tapi ada yang kayak tadi kita memulai ta'awuz terus basmalah. Iya, betul. Yang
yang sunnahnya seperti apa sih Ustaz? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pendapat, tapi saya ingin menyampaikan karena mayoritas kita Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i ketika membaca, beliau menyampaikan fikih membaca Quran. Beliau menyampaikan yang saya pelajari dari guru saya, Syekh Umar Al-Mironi Al-Kurdi di Jordan. Beliau menyampaikan bahwa mazhab Imam Syafi'i membaca Quran di tengah surat itu cukup dengan isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Misal kayak gitu. Maka cukup dengan isti'adzah, tidak mesti dengan basmalah. Kalau Imam Syafi'i menyampaikan basmalah itu cukup di awal surat saja. Al-Fatihah, isti'adzah, basmalah, dibacalah misalnya alif lam mim. Nah, itu di awal surat membaca basmalah. Tapi kata mazhab Imam Syafi'i kalau di tengah surat maka cukup dengan isti'adzah, gitu Pak. Adapun yang lain misalnya ada baca basmalah Ustaz, ya itu mazhab yang lain. Saya ingin menyampaikan yang lebih umumnya. Justru kadang-kadang tidak dipakai karena kita mazhab Imam Syafi'i dalam fikih ya. Maka Imam Syafi'i lebih kepada basmalah ketika membaca tengah surat, maka tidak baca basmalah, cukup dengan baca isti'adzah. Allahu a'lam bishawab. Cukup Pak. Barakallahu fikum. Masih ada? Cukup? Abah? Alhamdulillah. Gimana Pak? Ibu-ibu masih ada? Ibu-ibu? Ada yang mau bertanya? Oh, tidak ada. Hanya cukup Ustaz mungkin. Alhamdulillah. Ya memang kalau melihat kepada cara membaca Al-Quran Pak Jideb itu memang banyak sekali ya. Kalau di tengah ya. Bahkan ada yang tidak pakai ta'ud dan tidak pakai basmalah, yaitu surat At-Taubah atau surat At-Taubah nggak pakai ta'ud, nggak pakai basmalah, itu langsung aja bara'atum minallah. Ya, jadi tidak usah. Kenapa? Ya, menurut Imam Syafi'i tadi adalah seperti itu, karena itu antara surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah itu masih nyambung mengenai tentang perang, gitu kan. Nah, wallahu alam. Tapi qiraahnya seperti itu. Kalaupun mau baca ta'udnya, yaitu ta'ud yang sebagian cetakan ada di sampingnya. A'udzubillahi minan nari wa min syarril kufari wa min ghadabil jabar dan seterusnya. Nah, jadi ini baca Al-Qur'an memang kita harus terus untuk belajar ya, jangan ditinggal karena di situ adalah memang ilmu seperti tadi di awal oleh Ustadz, maka terus kita belajar. Saya juga pernah kenapa tidak baca basmalah katanya kalau baca surat, karena saya memang berguru diajar ya tidak baca bismillah gitu. Guru saya dulu mengajarkan begitu. Jadi begitu di tengah surat mah tidak baca bismillah, tapi ta'ud dengan sir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru wal tadi yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad dan seterusnya. Nah, ini mudah-mudahan nambahnya ilmu kita, bukan saya memaksakan apa yang kita amalkan, juga Pak Hari Ustadz kita juga tidak memaksakan. Silahkan untuk kembali kepada kemampuan berpikir kita, logika kita, ilmu kita. Ya, karena kita kalau lebih bagusnya adalah tidak mengamalkan apa yang kita ragu, tapi harus kita amalkan apa yang kita yakin, karena nanti yang ditanyanya itu ketika yakinnya gitu, yakin kuno udah amalkan itu teh, oh berarti kita sudah minimal sampai tingkatan ilmu yakin, bukan kepada sekedar taklid. Ya, tapi sudah sampai ilmu yakin. Kalau sudah sampai ilmu yakin, minimal kalau ditanya kunaon teu baca bismillah baheula teh, oh pan kata ulamanya begini atau katanya begini. Tapi kalau taklid kumaha ke jawabna? Cek saya mah teu pantes, eta mah duka ta jawaban gitu. Jadi ada ilmu yakin, kemudian ainul yakin dan hakul yakin. Wah, kalau sudah sampai kepada tingkatan itu mah luar biasa ya Ustaz ya. Jadi memang amalan-amalan kita harus diiringi dengan keyakinan. Baik para jamaah, mari kita tutup bersama pertemuan hari ini. Insyaallah Ustaz ketemu di tahun depan saja insyaallah. Iya.
setahun kita simpan, insya Allah di Januari 2026, karena sekarang sudah Desember. Mari kita sama tutup bersama dengan membacakan hamdalah, kemudian kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.